yura'unan nas, mereka melakukan amal, mereka bekerja, mereka ibadah, tapi riya, bukan untuk Allah. Riya ingin mendapatkan penghargaan, riya supaya dapat pujian yang banyak. Yura'unan nas. Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah sampai malam ini 3 Rajab. Ini bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, bulan Rajab, salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Ada doa Nabi yang selalu dimohonkan kepada Allah oleh kaum muslimin, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban besok, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Ada syair doa Nabi tentang memohon barokah di bulan Rajab, Sya'ban, dan kita meminta mudah-mudahan panjang umur, sehat sampai di bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya akan melanjutkan kajian pada Ahad yang lalu tentang makna dari takwa. Kemarin kita menyampaikan apabila ada ayat Al-Quran dengan panggilan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka tidak lain orang yang beriman itu mendengarkan dan memperhatikan tentang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Far'iha sam'aka, perhatikanlah dan dengarkan panggilan Allah tersebut. Karena ketika Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, pasti di dalam panggilan Allah tersebut ada kebaikan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah, dan pasti akan dicegah dari keburukan-keburukan bagi mereka yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka orang mukmin bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan wujud daripada orang bersyukur dengan keimanannya itu adalah bertakwa kepada Gusti Allah. Nah, bertakwa kepada Allah di dalam kitab tafsir An-Nukan wal Uyun karya Imam besar Imam Al-Mawardi, beliau mengatakan bahwa bertakwa itu adalah ijtinabul munafiqin. Bagaimana orang yang beriman itu menjadi pribadi yang bertakwa, yaitu mampu meninggalkan apa-apa
dilakukan oleh orang-orang munafik. Ijtinabul munafikin, menjauhi sifat-sifat orang munafik. Kemarin kita sudah mengkaji ciri orang munafik menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada 3 sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ayatul munafiki salasun, tanda ciri orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzdzaba, apabila dia berbicara berdusta, hoax isinya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia pasti mengingkari janji itu. Idza tumina khana, dan apabila ia dipercaya dia berkhianat. Kalau kita kaitkan ke kepemimpinan, ya dipercaya untuk menunaikan amanah, ya, maka dia tidak amanah, berkhianat. Lalu menurut ayat Allah, firman-firman Allah di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Bujui, jadi berdusta. Tadi dikatakan tidaklah dia berbicara kecuali berdusta. Surat Al-Baqarah ayat 8 itu. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, padahal hati mereka tidak beriman. Al-Baqarah ayat 8. Siapa orang yang mengatakan seperti itu? Dulu dikenal, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, dikenal sebagai tokoh munafik. Jadi ketemu Nabi, dia mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, tapi dia belot, cari yang menguntungkan, sekalipun hatinya tidak setuju, ini menguntungkan. Lalu ayat 9-nya surat Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang munafik itu mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi siapapun yang punya reka daya untuk menipu Allah, sebenarnya dia hanya menipu dirinya sendiri. Allah tidak mungkin bisa ditipu, tidak mungkin, ya. Yang terjadi adalah
Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Angel dandanane, angel omongane, ada penyakit. Tahu dia mana yang benar, mana yang salah, tapi dia senang berada di jalan yang salah. Ada penyakit. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih karena mereka berdusta. Ya, ciri munafik tadi kan apabila bicara dusta. Dulu itu sahabat-sahabat Nabi, dulu ada 3 kelompok manusia. Ada orang yang beriman, jelas beriman. Ada orang kafir, jelas kafir. Ada orang munafik, tidak jelas. Cari yang menguntungkan. Kira-kira ini menguntungkan enggak? Melo deh. Enggak menguntungkan, tinggal. Itu ciri munafik. Sekalipun bertentangan dengan hati mereka. Itu ciri munafik, Pak. Kita masih berbicara bahwa orang yang bertakwa itu meninggalkan akhlaknya, sifatnya, karakternya orang-orang munafik. Jadi kalau kita iman ke Allah, jangan seperti itu. Surat An-Nisa ayat 142 sekarang. Surat An-Nisa, surat perempuan. Ayat 142. Hebatnya perempuan itu di situ. Namanya surat An-Nisa. Gak ada surat bapak-bapak Ar-Rijal, gak ada surat Ar-Rijal. Hebatnya Nabi Muhammad, gak ono surat Ar-Rijal. Justru ada surat An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza An-Nisa 142. Unik ini, berbicara tentang munafik, tapi ayatnya di surat An-Nisa loh. Padahal ada surat jenenge Al-Munafikun. Ada surat namanya surat Al-Munafikun, tapi berbicara tentang tanda. Ono ini surat An-Nisa. Ya Allah. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah, firman Allah ini An-Nisa ayat 142, yukhadi'una Allah, mereka berusaha hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, tidak, Allah yang akan menipu mereka. Saya kira saya punya tipu daya, saya kira saya ini seorang intelijen, saya kira saya ini orang yang hebat di dalam bermain, di dalam taktik, di dalam apapun. Allah tidak bisa dikibulin seperti cara manusia, cara apapun. Wa huwa khadi'uhum. Itu yang pertama. Orang yang mencoba-coba menipu Allah. Nggak mungkin kan menipu Allah.
Yang manusia bisa menipu manusia. Dia yakin gak mungkin Allah bisa ditipu, tapi kenapa dia bisa menipu manusia? Orang yang menipu manusia hukumnya sama dengan menipu Allah. Kenapa? Kalau dia sadar siapapun yang membuat tipuan, Allah akan membalas tipuan. Itu maksudnya. Dia sadar nipu Allah nggak mungkin Allah bisa ditipu. Yang bisa nipu manusia. Dia lupa menipu manusia itu sama dengan menipu Gusti Allah. Yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, malas, sibuk. Apabila mereka dipanggil sholat, sibuk, gurung kober, malas. Itu ciri kedua di dalam surat An-Nisa ayat 1. Sakit, Pak. Dikira orang sakit itu bebas sholat. Boten. Gara-gara sakit alasan enggak sholat. Apunten, ibu-ibu yang sudah menstruasi, jangan malas untuk segera mandi besar dan sholat. Bapak-bapak anak sing menstruasi ya? Kawan, mencret, penyakit M. Lagi, kenapa nggak sholat? Lagi M, Pak. Kalau ibu-ibu ya menstruasi. Kalau laki-laki M, males. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, malas sholat. Itu munafik, Pak. Ya Allah, diundang ngopi hadir, Pak. Diundang sholat tidak hadir. Diundang reuni jauh-jauh hadir, Pak. Diundang ngaji tidak datang. Hati. Itu yang kedua, Pak. Pertama, berbohong, berusaha nipu Allah. Yang kedua, diajak sholat, malas. Yang ketiga, yura'unan nas. Mereka melakukan amal, mereka bekerja, mereka ibadah, tapi riya, bukan untuk Allah. Riya ingin mendapatkan penghargaan, riya supaya dapat pujian yang banyak. Yura'unan nas. Mudah-mudahan ngaji kita karena Allah. Kalaupun kita infak sedekah karena Allah, budal ngaji karena Allah. Ya Allah, derek pengaosan Yasin tahlil karena Allah. Kalaupun panjenengan pulang entok berkatan iku bonus. Bonus. Jangan jadi tujuan. Nek ikut dari tujuan namanya riya. Makanya diimbangi Yasin tahlil ono panganane, ngaji nek iso ono panganane ben rame ngaji ini. Iki bulan Rejab iki. Sapa sing amal soleh akeh insyaallah tambah pahalane. Bulan Rejab, bulan agung, bulan haram, dimuliakan, dipun muliakan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan riya. Amalan riya itu ndak mesti nek ditampakno amal iku riya, mboten. Orang yang sembunyi-sembunyi amalnya nggak ingin kelihatan, iso riya. Cuma umumnya lebih selamat.
Kita ini sebagai muslim, Pak, jangan sampai ada saya nate loh, pernah Pak, sampean nate apa boten? Kenalan sama orang, lihat namanya loh, nggak percaya kalau itu muslim. Pernah nggak? Kenalan sama orang, nyebutkan namanya, nggak percaya kalau dia itu muslim. Ada nggak? Atau namanya muslim, tapi nggak percaya kalau dia muslim. Ada nggak? Jangan sampai begitu, Pak. Makanya kalau kita Islam, tampakkan amal Islam supaya tahu iku wong Islam. Apa kok yakin orang jeneng masjid oh sing muadzin kok gawaan nanti Quran sing digowo. Jadi orang tuh percaya gitu. Kok ada orang loh penampilannya sambil ditanya-tanya, iki Islam apa enggak ya? Islam enggak ya? Ya Allah. Makanya perlu menampakkan sebagai orang Islam itu amalan yang ditampakkan. Terutama amalan yang wajib itu harus ditampakkan. Puasa Ramadan, jangan sampai pura-pura enggak puasa. Harus puasa. Harus sholat. Makanya supaya kelihatan kita muslim, ngajak dulur ayo sholat, dulur ayo Ramadan, dulur zakat fitrah, dulur zakat mal, supaya tahu oh anjene kok iku muslim. Ngono lho Pak. Fashhad bi anna muslimun. Jika engkau seorang muslim, fashhad, persaksikan anna muslimun, sungguh saya ini sebagai seorang muslim. Jadi wong Islam kok isin sholat isin poso, aku takut riyane poso. Gaya. Jangan yura'unan nas. Jadi kalau sikap begitu dia riya dengan amalnya, nggak ditampakkan, tapi takut kalau ditampakkan riya. Justru dengan tidak menampakkan pun jadi riya. Kalau panjenengan takut riya kalau menampakkan amal, maka ketika menyembunyikannya pun riya, gitu loh Pak. Ya biasa saja amal itu mau ditampakkan atau tidak, niat lillahi ta'ala. Itu amal. Yang ke 1, 2, 3, keempat sekarang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah berzikir kepada Allah kecuali cuma sedikit zikirnya. Zikirnya mung titik. Artinya kalau kita mukmin zikire sing akeh. Zikire mung salat tok wae salat to zikir, nek gak salat gak zikir. Mboten. Pas salat zikir, di luar salat nggih zikir. Pas sama teman-teman kumpulan zikir, pas sendiri zikir. Justru ngakeh-ngakeh zikir ini pas wayahe ijenan. Pas sendiri itu zikir yang banyak. Pas sholat berjamaah itu nggak usah panjang-panjang nemen. Ini pas sholat sendiri yang agak panjang. Itu Pak. Tapi sesekali variasi boleh. Misalkan pas biasa saya nggak datang ngimami sing pendek-pendek wae sambil belajar surat-surat pendek saja. Nih pas saya datang mungkin seminggu sekali rodo-dowo titik nggih nyabar-nyabari nggih menyesuaikan variasi ngoten lho. Tapi nih pas saya kulino ngimami saya pendek-pendek saja. Karena ada orang itu Pak Ustadz yang agak panjang bacaannya. Saya senang mendengarkan bacaan Qur'annya Ustadz. Ada yang begitu. Ada Pak Ustadz jangan panjang-panjang, aku rondo ngelun dah sehingga. Ya udah yang pendek. Tapi secara umum Al-Quran mengatakan
munafik itu ndak mau zikir, kalaupun kepengen zikir cuma sedikit. Ngapunten, jenengan yasin tahlil apik, nepas barengan ada undangan yasin tahlil apik, tapi sing luwih apik panjenengan yasin tahlil ijinan ning omah. Tahu Anda yasin tahlil, tahlilan dewe, yasinan dewe ning omah, sak keluarga dewean iku luwih apik. Supaya apa? Supaya membentengi diri kita. Nek pas yasin tahlil diundang, hadir apik iku. Terus pas sendirian pun tetap yasin tahlil. Supaya apa? Memperbaiki niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata nek pas wae diundang, kan ana berkatan soalnya. Makanya ikut mau yasin tahlil karena ono berkatan. Nek sendirian ning omah keluarga gak ono berkatan, males. Ayo dicamkan yuk amalannya supaya lillahi ta'ala. Jadi makanya dalam mimbar ini yasin tahlil apik. Sing luwih apik maneh pas ijenan sendirian atau di rumah yasin tahlil. Supaya memang yasin tahlil itu menjadi bagian amaliyah ibadah kita kepada Allah, membacakan ayat-ayat Allah, zikir kalimat-kalimat thayyibah. Orang munafik itu sedikit zikirnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Isya jam baik. Ini ciri-ciri munafik. Orang bertakwa itu ijtinabul munafikin, menjauhi sifat-sifat munafik. Kalau kita takwa Allah, bertakwa kepada Allah, yuk kita berusaha meninggalkan sifat-sifat munafik itu. Mulabadzalina baina dzalik la An-Nisa ayat 143. Orang munafik itu mereka dalam keadaan ragu antara iman dan kafir. Itu kalau ada yang menguntungkan iman, kalau nggak ada menguntungkan dalam Islam kafir. Kalaupun dia beriman kepada Allah terombang-ambing. Tadi tidak termasuk kepada golongan ini orang yang beriman dan tidak pula kepada golongan orang kafir. Iman enggak, kafir enggak, itu namanya munafik. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan petunjuk. Jadi orang munafik itu orang yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Baik jemaah, lalu ayat 144-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang yang beriman. Apakah kamu ingin memberikan alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukum kamu? Lalu ayat 144-nya surat An-Nisa ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan
tajida lahum nasira. Sungguh orang munafik itu tempat mereka tidak lain adalah berada di neraka paling bawah, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah sehingga kita menetapi sebagai orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihindarkan dari sifat-sifat munafik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.